Sebelum kita mulai, saya sangat berharap Anda telah memahami apa yang coba saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi dalam disiplin ilmu keuangan, Anda akan sering menjumpai makhluk bernama rate atau tingkat bunga. Kedepan, saya akan sering menggunakan istilah dalam bahasa Inggris karena ini akan sangat membantu dalam berbagai perbincangan dan pembelajaran seputar finance. Nah, kami akan bahas required rate of return. Ini adalah tingkat bunga yang kami butuhkan, yang kami pertimbangkan saat melakukan kontrak pinjaman dan investasi. Ini terdiri dari 3 komponen, real rate, expected inflation, dan risk premium. Saya ingin membahas dua yang pertama, real rate dan expected inflation. Sekarang, misalkan expected inflation 1 tahun ke depan sebesar 3%. Kemudian perusahaan saya menawarkan obligasi ke Anda, obligasi tanpa kupon yang jatuh tempo 1 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Pertanyaannya, apakah ini kesepakatan yang menarik? Tentu tidak. Kenapa? Karena inflasi 3% itu menurunkan purchasing power Anda. Itu menurunkan daya beli Anda. Artinya, Rp1 yang akan Anda terima dari saya 1 tahun dari sekarang itu memiliki daya beli 3% lebih rendah dibanding Rp1 yang Anda pinjamkan ke saya sekarang. Sedangkan tingkat pengembalian yang saya tawarkan hanya 2%, yang bahkan tidak mampu memberi kompensasi untuk penurunan daya beli Anda. Lalu bagaimana dengan opportunity dan liquidity yang hilang dari Anda? Jadi pada dasarnya kita perlu kompensasi untuk itu. Saya beri contoh lagi. Nah, Anda bisa lihat tingkat pengembalian yang ditawarkan si bank itu 3,5%. Anggaplah expected inflation tahun depan sebesar 2,59%. Jika Anda menaruh uang di sana, uang Anda akan tumbuh 3,5% dalam setahun. Tapi ini bukan murni peningkatan daya beli Anda. Anda harus kurangkan ini dengan expected inflation. 0,91% inilah yang merupakan peningkatan real daya beli Anda. Ini disebut real rate. Sedangkan 3,5% yang tadi yang diiklankan itu disebut nominal rate. Ini adalah rate yang sering diiklankan oleh bank, penerbit utang, perusahaan investasi apapun. Ini adalah rate yang belum mempertimbangkan pengurangan daya beli yang disebabkan oleh inflasi. Jadi dalam menghitung required rate of return, kita perlu mempertimbangkan dua hal ini, penyesuaian terhadap expected inflation dan real rate. Penyesuaian terhadap expected inflation menjaga uang investasi kita agar tidak terdevaluasi di masa depan, dan real rate mencerminkan peningkatan daya beli kita yang sesungguhnya. Jadi required rate of return ini terdiri dari 3 hal. Inflasi sebagai kompensasi atas penurunan daya beli, sedangkan real rate merupakan kompensasi untuk opportunity dan liquidity yang hilang dari tangan. Dan risk premium kita akan bahas ini nanti. Jadi kita belajar apa itu required rate of return, apa itu real rate, dan mengapa kita perlu mempertimbangkan inflasi dalam perhitungan. Kita juga membahas mengenai nominal rate dan mengapa itu tidak murni mencerminkan peningkatan daya beli Anda.